Halo Sinemania, welcome back to my channel. Review kali ini aku mau membahas mengenai film dengan genre horor tahun 2023. The further you travel, Insidious The Red Door kembali hadir yang merupakan film prequel kelima. Film yang sempat pernah booming ini, apakah seseru film sebelumnya? Jangan lupa Sinemania, tonton review aku sampai selesai. Setelah ibunya Josh meninggal, Josh Lambert sempat terpuruk karena bercerai dengan istrinya. Adanya kerenggangan antara Dalton dan juga Josh membuat jurang pemisah terhadap anak-anaknya. Konflik terjadi saat Dalton mulai menggambar sebuah pintu yang mengungkap memorial masa lalu yang ia lupakan, yang membuka pintu entitas jahat untuk masuk ke dunia nyata. Film ini adalah film sequel kelima setelah peluncuran Insidious The Last Key 2018 yang memiliki hubungan dengan film-film sebelumnya. Tapi memang sutradara Patrick Wilson membuat flashback kembali di film sequelnya, sehingga penonton tidak usah mengulas kembali prequelnya untuk menonton film terbarunya. Backsound yang menyertai beberapa adegan memang dibuat agak sedikit tegang. Walaupun untuk genre film horor, menurut aku sensasi tegangnya dan takut itu masih kurang greget. Overall, kalau aku pribadi sih suka sama tema film yang nggak terlalu sadis ataupun seram sampai ke bawah mimpi. Kalau aku pribadi untuk Insidious, tokoh yang paling teringat tuh adalah Alice Rainer. Tapi sayangnya tokoh itu muncul hanya sedikit. Inti cerita berpusat pada keluarga Lambert, terutama Josh dan juga Dalton. Film dengan durasi 107 menit ini kembali diperankan oleh artis-artis lama, walaupun ada sebagian tokoh yang memiliki peranan yang sangat sedikit. Film yang menceritakan kerenggangan antara ayah dan anak ini lebih banyak disorot dalam film ini. Josh Lambert yang dibawakan oleh Patrick Wilson yang merangkap juga sebagai sutradara, peranannya sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya. Sebenarnya adanya kesalahpahaman sih. Karakter yang ia mainkan secara penjiwaannya hampir sama dengan film-film sebelumnya. Hanya saja peran Josh Lambert lebih banyak disorot. Dalton Lambert yang dibawakan oleh T.Y. Simpkins pada Insidious The Red Door, usianya sudah menginjak dewasa. Peran Dalton memang menjadi inti cerita dalam film ini. T.Y. Simpkins dengan pembawaan karakternya yang lebih dewasa, seorang introvert yang berusaha mengingat masa lalunya yang terpendam. Karena Insidious The Red Door merupakan film horor, untuk visual yang ditampilkan bertema dark. Ada beberapa backsound yang sangat mendukung film ini yang membuat agak sedikit horor. Walaupun untuk genre film horor masih dalam rata-rata, warna film dengan nuansa dark, warna putih dengan cahaya lampu yang memang merupakan ciri khas dari film ini yang terdapat juga di prequel baik Insidious 2010 ataupun Insidious Chapter 23 di tahun 2013 dan 2015 ataupun Insidious The Last Key 2018. Ending di film Insidious The Red Door berakhir dengan happy. Walaupun di detik-detik terakhir dari film ini, aku kira akan ada sad ending. Tapi ternyata sutradara Patrick Wilson membuat ending yang tidak diduga. Walaupun berakhir dengan happy, tapi sepertinya dalam akhir cerita ini akan membuka perjalanan baru antara Dalton dan juga ayahnya Josh Lambert. Menurut aku ada hal aneh yang masih belum terungkap, yaitu saat scene di awal film di pemakaman ibunya. Josh bertemu dengan seorang laki-laki tua yang bersikap aneh, yaitu adalah Carl. Dan juga saat Josh hendak pulang dari pemakaman ibunya, seolah-olah di belakang mobil ada seorang wanita samar-samar di belakangnya dan tiba-tiba menghilang. Rating IMDb 6,3 dari 10. Untuk rating Rotten Tomatoes 38% untuk Tomatometer dan 69% untuk Audience Score. Dan rating pribadi aku 7 dari 10.